Kejaksaan Tinggi Papua melalui Bidang Pidana Khusus memproses penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Papua nomor print strip 36-FD.1-04-2025 tanggal 16 April 2025. Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Nixon Mahuse melalui Jaksa Fungsional Pitsus Natalia Rama menjelaskan bahwa penyidik menemukan praktik penjualan beras KPSH di atas harga resmi gudang Bulog oleh pihak cabang pembantu Wamena. Namun laporan ke pusat tetap memakai harga standar sehingga menimbulkan selisih keuntungan tidak sah mencapai 10,06 miliar rupiah. Harga gudang resmi Bulog untuk periode 2020 hingga 2022 ditetapkan sebesar Rp8.900 per kilogram dengan harga eceran tertinggi Rp10.250 per kilogram. Sementara pada 2023 berubah menjadi Rp10.550 per kilogram dengan harga eceran tertinggi Rp11.800 per kilogram. Seluruh kegiatan KPSH dan SPHP pada periode tersebut menggunakan beras subsidi pemerintah dengan total nilai subsidi Rp27,37 miliar. Untuk pemeriksaan yang didapati selama ini bahwa harga gudang Bulog periode tahun 2020 sampai dengan 2022 seharusnya sebesar Rp8.900 per kilogram dan harga ether tertinggi untuk tahun 2020 sampai 2022 adalah Rp10.250 per kilogram. Selanjutnya ada perubahan berdasarkan surat keputusan Kepala Bappenas nomor 349 tanggal 28 Agustus 2023 di mana harga gudang Bulog di tahun 2023 berubah menjadi Rp10.550 per kilogram dan harga ecer tertinggi untuk 2023 adalah Rp11.800 per kilogram. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa kantor cabang pembantu Wamena menjual beras KPSH kepada mitra di atas harga gudang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian penjualan yang disetorkan ke Perum Bulog pusat adalah penjualan harga gudang, sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dari masa kepemimpinan tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp10.061.740.260. Kemudian untuk beras KPSH adalah beras yang disubsidi oleh pemerintah dari APBN. Dengan data yang diperoleh dari Perum Bulog, nilai subsidi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp27.376.336,35. Untuk diketahui bahwa estimasi perhitungan sementara ada dua kerugian yang diperoleh. Yang pertama adalah dari selisih harga subsidi, kemudian yang kedua dari keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan di atas harga hektar tinggi tadi. Koordinator Penyidik Pitsus Kejati Papua Valeri Dedi Sawaki menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari pegawai Bulog, mitra RPK, dan instansi teknis. Sejumlah pihak juga telah mengembalikan dana hasil selisih penjualan dengan total Rp2,2 miliar. Pengembalian tersebut masing-masing berasal dari inisial I selaku bendahara Bulog tahun 2020 hingga 2023 sebesar Rp120 juta. Dari inisial DW sebagai kepala cabang pembantu Bulog pada bulan Januari 2023 hingga Mei 2024 sebesar Rp357,13 juta. Selanjutnya, dari inisial RM yang menjabat pada bulan Maret 2022 hingga Januari 2023 sebesar Rp527,6 juta, serta dari inisial RG alias Awan selaku PLT Kepala Kanwil Bulog tahun 2023 sebesar Rp1,2 miliar. Seluruh dana telah disita untuk pemulihan kerugian negara. Selain uang yang kami lakukan penyitaan, pengembangan penyidikan, tim juga telah menyita alat komunikasi dari para pihak yang kami periksa. Terus kemudian kami meminta beberapa dokumen saksi saja kami periksa di Bulog Wamena, kemudian ada juga yang dari Bulog
atau Kanwil Bulog di Jayapura, dan ada yang kami periksa Kanwil Bulog dari Bulog di kantor pusat. Itu yang kami lakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang tadi telah disebutkan oleh rekan-rekan. Nah, dari pengungkapan ketika penyidik menyita beberapa alat komunikasi dari para pihak, akhirnya sebagian besar cerita kemudian diketahui oleh tim penyidik. Ya. Terus kami lakukan pengembangan terhadap apa yang alat bukti yang telah kami dapatkan. Ini kurang lebih itu untuk perkara Bulog. Selain penyitaan uang, penyidik juga mengamankan alat komunikasi dan dokumen penunjang untuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi pihak lain yang diduga terlibat. Kejati Papua menegaskan bahwa penyidikan terus diperluas hingga seluruh kerugian negara dapat dipulihkan. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, JTV mengabarkan.